Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempersingkat waktu, ayatnya sudah kita baca tadi di dalam sholat. Kemudian hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puasa itu masuk di urutan ke-4 rukun Islam. Dari syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Urutan ini diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Syahadat, salat dan zakat di Al-Baqarah ayat 3. Kemudian sampai ke 182. 183 puasa sampai 188 yang tadi kita baca di dalam sholat. Kemudian 189 ayat haji sampai ke ayat 201. Urutan ini ditiru oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda hadisnya bahwa Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala membuat rukun Islam? Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segala-galanya, dan kita ini berangkat dari Allah. Terus mau kemana kita? Kita ini mau pulang. Suka nggak suka kita pasti pulang. Dan kita orang Islam yang mengaku muslim, yang mengaku mukmin, kepulangan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan pulang. Karena itu kita sebut inna lillahi, berangkatnya kita semua ini dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita mau pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam doa suratul Fatihah itu menyebutkan ihdinas siratal mustaqim. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Selintas maknanya adalah tunjuki kami jalan yang lurus. Betul. Tapi ada makna tersirat di situ. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya, ya Allah, tunjuki kami jalan pulang. Mau pulang kan? Kita ini mau pulang. Ihdinas siratal mustaqim itu, ya Allah, tunjuki kami jalan pulang, biar pulangnya nggak nyasar. Ya,
As-sirat al-mustaqim itu di dalam kebanyakan tafsir Al-Quran, khususnya tafsir yang kita gali, baik Al-Azhar punya Hamka maupun Al-Misbah punyanya Quraisy Shihab. Itu makna dari as-sirat al-mustaqim itu secara umum adalah Islam kita ini. Jalan yang lurus itu ya Islam ini. Maka tatkala kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan pulang. Jalan pulang itu apa? Islam dengan segala rukunnya, berarti syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Berarti itulah sebenarnya jalan pulang. Itulah jalan pulang. Kok bisa pakai 5? Pakai 5. Gini. Sesuatu yang bisa dilakukan itu karena dilatari oleh sebuah kebiasaan. Betul? Ala bisa karena biasa. Siapa yang pulangnya ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang waktu hidupnya sudah terbiasa ketemu. Maka media untuk bertemu dengan Allah itu, untuk pulang kepada Allah itu, diberikanlah kepada kita dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kita urut dari belakang. Ada apa haji? Haji itu kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji ya, bukan umroh. Pulang sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Waktu hidup. Kalau udah mati udah nggak ada lagi kewajibannya. Waktu hidup kita disuruh pulang sekali seumur hidup. Artinya haji itu cukup sekali aja. Karena itu hati-hati pas pulangnya harus ketemu itu. Kalau membiasakan diri aja nggak ketemu, ya gimana dengan yang sebenarnya? Pasti nggak ketemu. Orang saat haji nggak ketemu Allah, itu pulangnya pasti nggak ketemu. Nah, haji ketemu Allah itu namanya mabrur. Orang yang pulang kemudian ketemu dengan Allah, itulah suatu nikmat. Nikmat yang tiada taranya. Kita kalau pulang kepada Allah kemudian ketemu, terjadi pertemuan itu, baik dalam haji, puasa, zakat, sholat, syahadat, ketemu kita. Nah, ketemu dengan Allah itulah nikmat yang tiada tara. Yang di dalam ini yang kita minta itu, ya Allah tunjuki kami jalan pulang. Dalam membiasakan kepulangan itu dan kita ketemu. Nah, ketemu itulah namanya siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang sudah engkau berikan kepada orang-orang yang pernah ketemu dengan engkau waktu pulangnya. Apa kenikmatan yang tertinggi di dalam dunia ini? Kenikmatan tertinggi adalah saat kita nanti dibangkitkan di hari kiamat dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nikmat, melebihi kenikmatan surga. Dan ketemu dengan Allah itulah bahasa lainnya ridho. Itu lebih tinggi dari segala-galanya. Kalau Allah ridho, mau dimasukkan ke neraka pun jadi. Ya, betul. Saya dimasukin neraka nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Kenapa? Karena ke sorga pun nggak bisa. Kalau Allah nggak ridho, sorga nggak bisa. Betul nggak?
Ah. Nah, itu yang mau kita kejar. Dan haji adalah kepulangan kita sekali seumur hidup. Karena itu kalau haji sekali, ya udahlah sekali. Nggak usah berpikir untuk haji 2 kali. Kenapa? Haji keduanya ya cuma sunnah aja nilainya. Itu kalau yang pertama diyakini sah ya cukup, nggak boleh diulang. Kemudian yang kedua, pertemuan kita, kepulangan kita kepada Allah sekali dalam 1 tahun. Apa itu? Ramadan. Ramadan itu ajang perpulangan, pertemuan dengan Allah sekali satu tahun, sebulan penuh. Dan saat Ramadan itu harus merasa ketemu dengan Allah. Kalau di dalam Ramadan yang nggak ketemu dengan Allah, berarti nggak ketemu dengan Ramadan. Percuma itu. Siapa yang melalui Ramadannya tapi dia nggak ketemu, nggak merasa ketemu dengan Allah. Beda nggak auranya Ramadan dengan auranya di luar Ramadan? Oh beda. Kita itu kalau memang beriman, itu masuk Ramadan itu rasanya dekat banget dengan Allah itu. Dan memang dia bilang begitu. Ayat Ramadan itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Di sepanjang Ramadan ini kalau ada hambaku nanya dengan saya, dengan kamu wahai Muhammad tentang aku, katakan bahwa aku itu dekat banget. Itu Ramadan kan? Terasa kita, ini aja udah berasa. Seakan-akan kita tuh sudah di Ramadan ini. Apalagi yang membiasakan puasa Senin Kemis. Nah, itu lebih dekat lagi. Artinya Ramadannya tidak berlalu. Tetap dibawa di luar Ramadan sepanjang tahun. Sampai ketemu Ramadan lagi. Yang biasa terawihnya, yang biasa qiyamnya, yang biasa puasanya, yang biasa sedekahnya, yang biasa berbaginya. Artinya aktivitas Ramadan itu kalau nggak ditinggalkan ya dia tidak meninggalkan. Siapa yang ditinggalkan oleh Ramadan? Adalah orang yang meninggalkan kebiasaan di dalamnya. Maka dia akan ditinggalkan oleh Ramadan. Bagi yang mengabadikan kebiasaan di dalamnya, ya Ramadan nggak akan pernah pergi dalam hidup. Bahkan sepanjang tahun Ramadan. Itu puasa, naik lagi. Zakat itu adalah membiasakan diri pulang ketemu Allah sekali sebulan, sekali seumur hidup, sekali setahun, sekali sebulan. Itu zakatnya. Kalau kita mau berbagi, kalau bisa zakatnya setiap bulan. Kenapa? Orang miskin itu, anak yatim itu makannya bukan sekali setahun, tiap hari, 3 kali lagi. Maka kalau kita ngeluarin sedekah atau zakat tahunan, sekali setahun baru keluarin, bisa lapar itu sama itu. Sepanjang tahunnya lapar, makannya cuma pas zakat, dapat zakat sekali setahun. Nah, saat kita mendatangi orang fakir, orang miskin, anak yatim, orang yang susah, orang yang melarat, orang yang sakit, kita berbagi, saat itu sebenarnya kita ketemu dengan Allah. Pernah mendengar hadis qudsi kan? Nggak usah susah-susah mau ketemu saya, kata Allah. Nggak perlu pakai umroh, nggak perlu pakai haji. Ustadz, aku mau umroh, Ustadz. Kenapa? Aku mau ketemu Allah. Lah, emang nggak pernah ketemu Allah di sini? Cukup kau datangi orang miskin, kau kasih makan orang lapar, di situ kau ketemu Tuhan, kau ketemu Allah di situ. Cukup kau asuh anak yatim, kau akan ketemu Allah di situ. Cukup kau datangi orang-orang yang melarat, orang-orang yang susah, yang meminta bantuan.
Di situ kita ketemu Allah. Jadi nggak merasa ketemu Allah kalau nggak ke Mekah. Emang Allah nongkrong di situ? Emang Allah ada di Ka'bah itu apa? Kesini lagi, sholat, haji sekali seumur hidup, puasa sekali setahun, zakat sekali sebulan, sholat setiap hari ketemu Allah. Ketemu setiap hidup, ketemu setiap tahun, ketemu setiap bulan, ketemu setiap hari. Bagaimana kita bisa ketemu dan pulang kepada Allah tiap hari? Sholat, bahkan 5 kali lagi dalam satu hari. Tatkala kita sholat kemudian merasa ketemu Allah, itu nikmat. Saya ambil baris terakhir. Pulang ketemu Allah itu bahasa lainnya suka kita sebut dengan ma'rifat. Ini udah kelas ketemu Allah. Maka orang yang sholat, yang zakat, yang puasa, yang haji, kesini lagi, kalau sholat setiap hari, kalau syahadat, itu ketemu Allah setiap saat dan setiap waktu. Selagi kita mau nyebutnya, kita ketemu Allah. Dan pada hakikatnya semua rukun dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bukan hanya Allah yang kita temui, tapi juga Rasulullah kita ketemu di situ. Sekali seumur hidup kita ketemu Allah dan Rasulnya di haji. Setiap tahun kita ketemu Allah dan Rasulnya di puasa. Setiap bulan kita ketemu Allah dan Rasulnya di zakat. Setiap hari kita ketemu Allah dan Rasulnya di sholat. Setiap saat, setiap waktu kita ketemu Allah dan Rasulnya. Di mana? Di syahadat kita. Aplikasinya, kalau syahadat tauhid namanya zikir, kalau syahadat Rasul namanya sholawat. Zikirkan Allah berarti saat itu kita ketemu dengan Dia. Karena Allah begitu. Kalau kau ingat saya, aku ingat kau. Berarti tatkala kita menyebut Allah, saat itu Allah mengingat kita dan menemui kita. Sebut saja siapa yang kita cintai. Maka tatkala kita sebut namanya itu, berarti Dia datang dan menemui kita. Di mana ketemunya? Di sini. Di mana? Di sini. Di hati. Di hati kita ketemunya. Ma'rifat itu di mana kita menemukan Allah? Di hati. Dengan apa kita ketemunya? Rasa. Dirasa. Merasa ketemu nggak? Kalau merasa ketemu berarti nikmat, dan itu adalah nikmatnya. Untuk masuk ke sini, harus diawali dulu dengan yang kelas sebelumnya. Ini sama dengan nikmat. Atau bahasa sholatnya namanya khusyuk. Apa? Khosyi'in. Khusyuk itu apa khusyuk? Apa khusyuk artinya? Khusyuk itu, lihat di Al-Baqarah ayat 45 kalau nggak salah. Coba
Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat salat itu kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Ditafsirkan oleh Al-Quran itu sendiri, alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Orang yang di dalam sholatnya merasa ketemu dengan Tuhannya. Nah, merasa ketemu itu, wah itu nikmat. Dengan rasa ketemunya. Di mana ketemunya? Di sini. Kenapa? Karena kiblat kita di dalam makrifat itu ini. Sebelum melangkah ke sini, ada syaratnya di sini dulu. Apa itu? Harus melalui kelas namanya hakikat. Sebelum ketemu Allah, kita tahu dulu kiblatnya kemana ini. Kiblatnya di mana? Kalau kita sholat, kita tulis dulu. Jalan pulang itu pakai 4. Mulai syariat dulu, habis syariat naik ke thariqat, habis thariqat naik ke hakikat, habis hakikat baru ma'rifat. Itu jalan pulangnya, dan harus ditempuh itu. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk ke sini. Bagaimana supaya ketemu dengan Allah? Harus di sini dulu. Apanya yang ketemu Allah? Untuk ketemu Allah itu di mana kiblatnya? Kiblat sholat secara syariat itu Ka'bah. Apa? Kita harus ngadap sana. Kenapa? Karena ngarah kiblat Ka'bah itu ke sana. Ke sana sih bisa, tapi harus lewat dulu Antartika, lebih jauh. Dekatnya itu ya lewat ngarah ke barat. Kiblatnya Ka'bah. Karena itu usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati. Nah, menghadap ke kiblat. Kemana kiblatnya? Ka'bah. Itu kalau syariat. Kalau thariqat, mustaqbilal kiblatnya kemana?
ke bumi. Ini ke sini. Karena itu kalau sujud tidak perlu ke Ka'bah situ dicium Allah. Enggak. Yang dicium itu bumi, bukan Ka'bahnya. Kenapa? Karena kiblat torikotnya itu sih. Di sini yang sholat itu adalah kalau syariat 7 anggota badan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapkan kepada Allah dengan kepala yang ada otaknya, kemudian mata, telinga, hidung, mulut, kemudian tangan, kemudian kaki. Ada berapa? Ada berapa? Ada 7. 7 anggota itulah yang kita hadapkan. Dan itu ke-7 anggota itu kita hadapkan dengan syariat, dengan akal kita. Dengan akal. Akal itu artinya kesadaran. Di samping muslim, di samping balik, dia harus berakal sehat. Di orang yang sholatnya syariat, itu sudah benar akalnya. Sudah benar akalnya. Dia dengan kesadarannya menghadap ke kiblat. Tidak sedang mabuk, tidak sedang stres, tidak sedang gila, tidak sedang tidur, tidak sedang mumayyiz gitu ya. Tapi dia sedang berakal sehat. Dan yang kita hadapkan kepada Allah itu 7 anggota kita itu: mata yang digunakan melihat, telinga yang mendengar, hidung yang mencium, kepala yang berpikir, tangan yang bergerak, kaki yang berjalan. Itu yang mustaqbilal kiblat itu, semua itu. Allahu Akbar. Salat secara syariat. Akal yang dipakai, otak kita. Beda dengan kesini, kalau sudah naik ke torikot salat kita, itu yang bicara bukan lagi mulut, tetapi kalam. Yang ngomong, yang melihat bukan lagi mata, tapi basor. Yang mendengar bukan telinga, tetapi sama. 7 anggota itu kita fungsikan bukan lagi dengan akal, tetapi dengan hati. Dengan apa? Dengan hati. Sholat kita itu baru sampai ke sini kalau hatinya nggak dibawa. Tapi kalau dibawa hatinya, segalanya harus dengan hati, maka semuanya harus hati-hati. Hati-hati berdirinya, hati-hati keadaannya, hati-hati semuanya, hati-hati. Bacanya juga hati-hati, jangan gerusa-gerusu. Allah Akbar, dolin, amin. Allah Akbar, itu jangankan ke makrifat, ke tariqat aja nggak nyampe. Sholat tumak ninah itu artinya sholat pakai hati, tidak hanya sekedar pakai akal. Ya, tumak ninah itu dari kata tenang, dari kata aman, dari kata iman. Itu adanya di sini. Tenang, tenang, tenang. Yang ditenangkan apa? Yang ditenangkan hatinya. Iya.
Gimana? Udah tenang, Pak? Kenapa? Oh, tadi was-was gitu. Nah, yang ditenangkan itu hatinya. Maka kita sholat jangan sebatas ini cuma syariat aja. Sah nggak sholatnya? Sah. Cuman nilainya untuk ketemu dengan Allah itu belum nyampe ke sini. Ke sini itu baru muqimus sholah namanya. Al-muqiminas sholah, muqiminas sholah, baru mendirikan sholat. Jangankan nyampai ke sini, nyampai ke sini aja enggak nyampai kalau gerusa-gerusu. Ini baru mendirikan sholat sebelah sini. Nanti di sini kalau sudah masuk ke sini, namanya allazina hum ala sholatihim yuhafizun. Baru dipelihara di sini. Bagaimana memelihara sholat? Ya dengan hati. Terpelihara rukunnya, terpelihara rakaatnya, terpelihara tatanannya, bahkan terpelihara maknanya. Dengan apa memeliharanya? Dengan hati. Alladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Ini kalau sampai ke akal saja, itu nilainya jauh. Nggak bakalan dapat nikmat. Di sini timbangannya hanya bagus. Kalau nggak bagus jelek. Itu. Naik ke sini kalau sudah dijaga oleh hati, timbangannya adalah ini sudah baik sholatnya. Artinya kalau tidak dengan hati berarti nggak baik. Nggak baik itu artinya buruk, kan gitu. Lawan baik apa? Jelek. Lawan bagus buruk. Kalau nggak bagus namanya buruk, kalau nggak baik namanya jelek. Jelek sholat kalau nggak pakai hati. Udah sampai benar belum? Belum. Harus naik ke sini dulu. Sholat secara hakikat. Nah, kita selesaikan ini. Kenapa kiblatnya bumi? Kita sujud itu ketujuh anggota yang tadi kita sebut berbleng. Nah, kita sujudkan itu bahwa bumi kita itu adalah kiblatnya sujud. Kiblatnya sholat secara kelas thoriqat. Itu bumi kita. Dan 7 anggota yang tadi kita sebut, kepala yang kita sujudkan, kemudian apa namanya, yang kita sujudkan itu bukan lagi kepala kita, tetapi hati yang diwakili oleh anggota yang kita sebut tadi, dan yang nempel diwakili oleh 7 anggota, muka, kemudian 2 tangan, 2 dengkul, 2 kaki, kan 7 juga yang mewakili otak kita, mewakili mata, mewakili telinga, mewakili hidung, mewakili mulut, mewakili tangan, dan mewakili kaki. Di mana di sini? Kalau begitu sholat kita sudah terpelihara, sudah naik kelas 2. Tingkat khusyuknya itu sampai 50%. Benar melakukan ini, tingkat khusyuk baru 25%. Baru 1/4 khusyuk. Artinya belum khusyuk, 1/4 doang. Kalau sampai di sini, kita sholat sudah menggunakan hati, sudah khusyuk. Karena itu Rasul menggambarkan khusyuk itu, ya Rasul, kalau saya begini-begini kira-kira berapa persen khusyuknya? Khusyuk dengan tidaknya dan sempurna dengan kurangnya khusyuk dalam sholat itu, kata Nabi, seperti bulan. Ada yang sabit, ada yang setengah, ada yang 3/4, ada yang full purnama. Tatkala orang mencapai sholatnya, khusyuknya tingkat ma'rifat, berarti sama dengan dia menerima bulan purnama.
lengkap gitu. Dan itu cukup untuk menerangi jalannya pulang. Nah, kalau kita diterangin oleh bulan sabit, cukup nggak untuk menerangi jalan pulang kita? Nggak cukup. Kenapa? Ya kita aja nggak jelas ngelihatnya, apalagi bulan ke kita. Punya senter ditutup 3/4-nya, atau 80%-nya ditutup, yang dikeluarin cuma 20%. Nggak bisa menerangi jalan pulang. Begitu kata Rasul. Terus gimana menilainya? Ya rasain sendiri. Rasain sendiri dari apa? Dari efek yang dihasilkan oleh sholat kita itu, mampu nggak mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar? Itu dia nilainya. Kalau mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar, berarti sudah nyampai ke sini. Berarti terang perjalanannya, tidak salah yang dibuat. Nah, gitu. Tapi kalau masih apa namanya, STMJ gitu. STMJ, sholatnya tekun, maksiat jalan. Nah, itu bisa nyampai ke sini cuma. Oke. Nah, naik ke sini. Naik ke sini, sholat kita kiblatnya kemana? Kiblatnya ke Arasy. Hakikat sholat kita itu persis seperti mi'rajnya Rasul. Tahu mi'raj? Mi'raj tahu mi'raj? Mi'raj itu naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian ke Sidratil Muntaha, kemudian ke Arasy. Itu kiblat sholat secara hakikat. Hakikat sholat kita itu mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa satu rakaat itu pakai 7 gerakannya? Kenapa? Karena seolah-olah kita sedang menaiki 7 langit. Per satu rakaat berapa gerakannya? Berapa kali takbir satu rakaat? 7. Artinya tatkala kita berdiri takbiratul ihram, kita sudah melompat ke langit yang pertama. Di situ ketemu dengan Nabi Adam. Rukuk kita ketemu dengan Nabi Isa Yahya. Iktidal kita ketemu dengan Nabi Idris. Sujud kita ketemu dengan Nabi Yusuf. Duduk antara 2 sujud kita ketemu dengan Nabi Harun. Sujud lagi ketemu dengan Nabi Musa. Duduk lagi ketemu dengan Nabi Ibrahim. 7 langit yang kita lewati itu. Dan setiap langit kita ketok assalamualaikumnya pakai apa? Pakai 7 ayat Al-Fatihah. Untuk apa itu? Untuk membuka pintu-pintu langit itu. Maka disebut Al-Fatihah itu alat pembuka pintu jalan-jalan yang kita tempuh dengan 7 kali naik itu. Tapi dibacanya di awal. Tidak setiap langit kita baca 1 ayat. Langit pertama Bismillah, langit kedua Alhamdulillah, langit ketiga Ar-Rahman. Enggak. Kita sudah baca di awal. Karena itu kenapa Fatihah itu pakai 7 ayat? Karena untuk membuka tiap patahan sholat kita itu seolah-olah kita mi'raj. Karena itu sholat secara hakikat itu kiblatnya Arasy. Kenapa Arasy? Karena sholat itu sama dengan doa. Doa itu enggak ke sana, Allah, ya Allah. Enggak lagi, ya Allah, enggak. Tapi ke sana, ya Allah, minta ke atas. Setiap kiblat yang kita sebut ini bukannya Allah nongkrong di situ, bukan. Kiblatnya ke Ka'bah itu bukan Allah ada di situ. Kiblatnya di bumi bukan karena Allah ada di sini. Meskipun dia menyebut dalam hadis Rasul,
Allah berfirman dalam hadis kudusinya dari Rasulullah SAW, jarak terdekat antara aku dengan hambaku adalah tatkala dia sujud. Itu jarak terdekat. Kenapa sujud itu terdekat? Karena Allah itu maha tinggi. Maha tinggi. Kalau untuk menemukan yang maha tinggi, maka rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kau akan diangkat setinggi-tingginya. Gitu. Saya ulangi. Bukan berarti Allah ada di situ nulungsep kayak orang mati yang dikubur, bukan. Sujudlah, di situ kau ketemu Allah, bukan. Allah itu maha tinggi. Untuk bertemu dia dengan yang maha tinggi itu, caranya adalah rendahkan dirimu, nelungsepkan, mungkin bahasa kita begitu. Kalau sudah berhasil menelungsepkan kehormatanmu di bawah kekuasaannya, maka kau akan diangkat olehnya setinggi-tingginya. Maka tidak hina orang yang menelungsepkan kepalanya di hadapan Tuhannya, bahkan akan Allah angkat setinggi-tingginya. Gitu. Kapan kita akan diangkat sampai ke aras? Tatkala kita sudah nelungsep lewat thariqah kita. Gitu. Dan kiblat kita ke aras bukan Allah nongkrong di situ juga. Kenapa? Allah itu tidak butuh tempat. Terus ada sesuatu, mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Kenapa sih tiap gerakan itu pakai Allahu Akbar? Ya, emang nggak ada bahasa lain? Bismillahirrahmanirrahim kan bagus. Atau Subhanallah. Zikir yang pokok itu kan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, ya kan? Kok cuma Allahu Akbar aja yang dipakai? Sekali-sekali gitu ganti La ilaha illallah, kayak gitu. Dan itu kepalanya kan? Kepalanya zikir itu apa? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu sayyidu zikirnya itu kepalanya. Kenapa nggak dipakai kepalanya aja? Kenapa Allah pakai Allahu Akbar? Nah, coba renungi baik-baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu di-Isra dan di-Mi'rajkan. Saya ulangi, di-Isra dan di-Mi'rajkan. Itu juga sudah Allahu Akbar. Kenapa? Karena di-Isra dan di-Mi'rajkan. Rasul naik sampai ke aras, itu adalah kebesaran Allah, suatu keajaiban yang luar biasa, bisa menembus bisa menggulung jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang seharusnya dipakai 3 bulan perjalanan, paling cepat juga sebulan, itu hanya ditempuhnya hanya hitungan detik. Bes. Tatkala kita melihat sesuatu yang biasa-biasa saja, maka kita akan mengucapkan Masya Allah, kalau itu baik, kalau itu indah. Kalau itu kurang berkenan, kita akan mengucapkan Subhanallah. Tapi kalau itu sudah kelewatan, ngelihat orang cakep, cantik perempuan, Masya Allah. Tapi kalau cantiknya cantik banget itu, udah nggak ada kata-kata lagi kecuali Allahu Akbar. Ngelihat nenek jelek peot, Subhanallah. Tapi kalau sudah ngelihatnya jelek banget gitu, udah nggak ada tandingannya, jeleknya, mak lampir pun kalah gitu. Itu nggak ada kalimat yang pantas kecuali Allahu Akbar, jelek banget. Allahu Akbar itu karena apa?
karena sudah melampaui nalar kita. Nah, Rasul itu tatkala berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratil Muntaha, itu di luar nalar. Tatkala beliau melihat keindahan, indahnya itu indahnya luar biasa, sudah nggak bisa ngucapin masya Allah, maka tidak ada kalimat yang pantas untuk mengucapkan itu kecuali Allahu Akbar. Nah, kita kalau datang air biasa-biasa saja mengalir kan, banjir umpamanya, subhanallah. Tapi kalau air bahnya sudah menggulung rumah kita, apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Azan kita, angin puting beliung. Kalau angin sepoi-sepoi, masya Allah, nikmat banget. Tapi udah kencengan dikit, waduh, subhanallah ini. Tapi udah merusak semuanya, oh, Allahu Akbar. Angin, api bisa masak, oh masya Allah. Tapi kalau gede dikit, udah ngebakar serumah gitu ya, udah susah untuk subhanallah. Tapi kalau sudah membakar sekampung, ya udah. Azan kita, Allahu Akbar kan gitu. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kalimat yang lebih pantas kecuali Allahu Akbar. Begitupun Rasul, tatkala melompat dari langit satu ke langit yang kedua, itu melihat, kan diperlihatkan dengan tanda-tanda kebesaran. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kami. Kok ada kebesarannya itu? Nah, kebesaran itu nggak ada, padahal kata-kata kebesaran di dalam ayat itu cuma ayat. Ayat itu adalah tanda-tanda artinya. Tapi kenapa diterjemahkan oleh ulama tanda-tanda kebesaran? Karena ada ayat di dalam surah An-Najm itu, laqad ra'a min ayati rabbihil kubro. Dan Muhammad telah melihat tanda kebesaran. Nah, ayati rabbihil, tanda kebesaran Tuhannya. Karena itu setiap kata ayat itu diterjemahkan tanda kebesaran. Kenapa? Karena maknanya ada di dalam surah An-Najm. Maka Rasul, nggak ada yang diungkapkan oleh Rasul saking takjubnya terhadap sesuatu, entah karena jelek banget, panas banget, dingin banget, pokoknya semua kebangetan. Cepet banget, cepet kan? Jarak antara langit satu ke langit yang lain itu miliaran triliunan bisa ditembus oleh jarak sekian ribu cahaya, tapi tidak menghancurkan badan beliau kan. Maka apa yang pantas disebut Allahu Akbar. Karena itulah setiap perpindahan pergerakan sholat kita itu pakainya Allahu Akbar. Tapi kan kita nggak melihat sesuatu yang aneh dalam sholat kita. Betul. Kenapa kita pakai Allahu Akbar? Memang betul tidak melihat sesuatu yang aneh. Tapi kadang-kadang berpikir yang aneh kan? Pernah nggak dalam sholat itu mikirin Tuhan itu segede apa? Pernah kan? Pernah nggak di dalam sholat itu kita mikirin rupanya Allah? Pernah kan? Pasti. Kenapa? Karena rasa penasaran otak kita dan hati kita itu ada. Bahkan ada orang dengan terang-terangan menggambarkan Allah seperti Nabi Adam ya. Ada nggak orang yang nyebut kayak gitu? Allah itu setinggi badannya seperti Nabi Adam, rupa Allah seperti Nabi Adam, gitu kan? Itu mujassimah dan itu kafir hukumnya kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena sudah mengumpamakan Allah seperti makhluk, padahal laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang sebanding.
Nah, untuk memupus semua itu, tahu memupus, bahasa kita menggaplok semua itu, maka sebutlah Allahu Akbar. Itu artinya apa? Allah itu lebih besar dari apa yang kau pikirkan. Kalau kau sempat memikirkan bahwa Allah itu seperti Nabi Adam, Allah itu lebih besar dari itu. Kalau kau umpamakan di dalam sholatmu, Allah itu seperti ini, lebih besar dari apa yang kau kira, lebih besar dari apa yang kau pikirkan, lebih besar dari apa yang kau rasa, lebih besar, karena itu Allahu Akbar, itu. Maka kaum mujassimah itu mestinya memahami kenapa sholat itu bilang Allahu Akbar, supaya kita tidak lagi mau mikirin Allah dengan diumpamakan dengan yang lain. Kenapa? Karena itu sudah kafir. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, orang yang sudah memisalkan Allah sama setara dengan yang lain, Allah menggambar dirinya, membuat Nabi Adam seperti rupa dirinya. Nah, itu kan? Itu salah mengerti bahasa, salah memahami bahasa. Allah itu tidak bisa digambarkan apapun. Kalaupun kita pernah menggambarkannya di dalam benak kita, maka tatkala itu juga kita harus menyebut Allahu Akbar. Nah, gitu. Terus dengan apa kita memahami ini? Kalau ini dengan akal, kalau ini dengan hati, ini dengan apa? Ini dengan jiwa. Tahu jiwa? Jiwa itu kalau ini bagus, kalau ini baik, kalau ini baru benar. Nah, kenapa? Bagus itu belum tentu baik. Betul? Baik itu belum tentu benar. Tapi kalau sudah benar, pasti baik, pasti bagus. Maka sholat kita tak hanya bagus dengan akal kita, tapi juga harus baik dengan hati sholatnya. Tak hanya baik, harus benar. Bagaimana sholat dengan memaknainya benar sholat kita? Hakikat itu dari kata hak. Hak itu artinya kebenaran. Bukan kebaikan, bukan kebagusan. Hakun itu kebenaran. Al-haqqu itu adalah kebenaran. Dengan apa kita membenarkannya, benar sholat kita? Itu dengan jiwa. Sholat yang dijiwai. Kapan jiwa ini akan berlaku? Tatkala kita mempertemukan jasad dan roh, atau disebut dengan rohani. Ini jasmani. Rohani dan jasmani. Kalau itu sudah ketemu, maka masuklah di sini orang yang bisa menjiwai. Nah, menjiwai sholat itu, itulah yang sebenar-benarnya sholat. Sebelum masuk ke sini harus dijiwai dulu. Ini di dalam bahasa Arabnya allazina hum ala sholatihim daimun. Berdiri dulu sholatnya. Kalau sudah diberdirikan, dipelihara. Kalau sudah dipeliharakan, didawamkan. Tahu didawam? Dawam itu di kontinuitas. Dawam itu artinya bahasa kitanya berkesinambungan, terus menerus. Nah, tak hanya dipelihara, tetapi tak putus setiap harinya sholat. Kapan berhentinya? Mati baru selesai. Nah, gitu. Itu namanya sholatnya daimun. Itu dijiwai.
Jiwa itu apa bedanya jiwa dengan roh? Oh, tahu nggak? Jiwa itu adalah roh kita. Apa bedanya kita menyebutnya jiwa? Jiwa itu kalau roh itu sudah masuk ke dalam diri kita, itu namanya jiwa. Tapi kalau dia belum masuk dalam diri kita, itu namanya roh. Lihat umpamanya begini. Ini air sikoya. Airnya ini, itu kalau masuk ke dalam ini, maka dia seperti wadahnya, ya kan? Air itu seperti wadahnya. Kenapa? Karena masuk ke dalam ini. Tapi kalau saya tumpahkan, itu kita sebut air sikoya atau air tumpah? Air tumpah, sudah tidak lagi sikoya. Kenapa? Karena sudah tidak ada di dalamnya. Dan air yang tumpah itu nggak ada bentuknya. Saya ulangi, air yang tumpah itu nggak ada bentuknya. Dia baru berbentuk itu tatkala dia dimasukkan dalam suatu tempat. Dan bentuknya seperti tempat yang mewadahinya. Ada bentuknya seperti ceret, ada bentuknya seperti botol, ada bentuknya seperti gelas. Tergantung tempatnya. Nah, tatkala roh itu di luar kita, yang tidak ada bentuknya, itu namanya roh. Kalau sudah dimasukkan dalam diri kita dan membentuk seperti bentuk apa yang ada di dalam diri kita sebagai wadahnya, yang matanya juga seperti itu, telinganya seperti itu, ya dia akan memasuki seluruh celah yang ada di dalam jasad kita, maka itulah yang disebut dengan jiwa. Dia akan menjadi jiwa yang bagaimana tergantung wadahnya. Kalau wadahnya bagus, bersih, ya, maka dia akan disebut dengan, kalau ditarik ini maka ditarik tatkala keluar itu seperti bentuknya. Kalau wadahnya bagus, wadahnya soleh, maka yang keluar itu juga roh yang soleh, namanya jiwa yang tenang. Bahasanya an-nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya, roh itu, roh yang mana? Roh yang sudah masuk ke dalam suatu tempat, karena tempatnya itu bagus, maka yang keluarnya rohnya bagus. Tapi kalau tempatnya jelek, tempatnya udah bentuknya sudah nggak karuan, maka yang keluar juga bentuknya yang nggak karuan juga, kayak cetakan bolu gitu. Ya seperti itu juga keluarnya. Kalau yang dituangkan, loh kenapa teh? Ya karena dimasukinnya teh sesuai dengan tekonya. Teko teh. Kalau tekonya khusus untuk susu, ya keluarnya susu. Itu namanya jiwa yang gerusa-gerusu. Namanya jiwa an-nafsul lawamah. Ada jiwa yang rusak, namanya an-nafsul ammaratu bisu. Oh, jiwa yang jahat. Jahat di sini keluarnya penasaran. Tahu penasaran? Gentayangan itu katanya. Itu gara-gara tempatnya nggak beres. Itu jiwa namanya. Nah, sholat kita itu harus dijiwai. Semua yang ada di dalam akal, di dalam apa namanya, dalam hati, itu semuanya harus direkam dari ujung rambut ke ujung kaki, roh yang ada di dalam itu. Oh, ini benar-benar menjiwai. Nah, itu artinya rohnya diikutkan, sholat itu diikutkan rohnya. Tak hanya tunggat-tunggit. Kalau di sini kan cuma sebatas senam kesegaran jasmani, namanya jasmani. Bayangin sholat rakaat 20 sholat tarawih 20 rakaat cuma 5 menit. Itu apa bedanya dengan senam kesegaran jasmani itu? Sehat sih sehat, cuma yang sehatnya cuma jasmani doang, rohaninya menderita. Nah, gitu.
Namanya aja senam kesegaran jasmani, kecuali ada tambahan senam kesegaran jasmani dan rohani. Nah, itu sholat namanya. Kalau sudah masuk ke dalam jiwa, inilah langkah yang paling mudah untuk menemukan makrifat. Pasti ketemu di sini. Ditemukan kiblatnya adalah hati kita. Kiblatnya itu di sini. Pernah kan kita ngomong tentang hati yang dibalut dengan 7 lapis? Kenapa? Karena disitulah sebenarnya apa namanya makrifat. Makrifat Allah itu adalah kalau kita sudah mengenal diri kita, kalau kita sudah tahu diri kita siapa, maka kemungkinan besar kita akan tahu siapa Allah. Siapa Allah? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di sini karena itu tahu hatinya, kalau hatinya sudah bersih, berhasil menjaga hati, berhasil membersihkan hati, berhasil menjiwai segala yang kita lakukan. Nah, kita akan merasa ketemu Allah. Bahasa sholatnya namanya khusyuk. Allazina hum ala sholatihim khashi'un wallazina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, kalau sudah ketemu dengan Allah, ini sudah tidak bicara lagi benar, baik, bagus, tapi sudah bicara disinilah nikmatnya. Kalau sudah nikmat, pasti benernya, pasti baiknya, pasti bagusnya. Nah, semua rukun Islam yang kita lakukan, jangan tidak ingin untuk ketemu ini, karena disinilah nilainya. Jadi kalau sholat itu dinikmati, bukan dikerjakan. Kalau mengeluarkan zakat itu, mengeluarkan sedekah, berbagi itu dinikmati. Di mana nikmatnya? Nikmatnya tatkala kita ketemu Allah di situ. Emang ketemu Allah kalau ketemu orang miskin? Iya. Emang ketemu Allah kalau ketemu orang sakit? Iya, ketemu Allah. Allah itu akan ada sering banyak, tergantung di mana tempat dia sering disebut. Yang sering menyebut Allah itu orang sakit apa orang sehat? Orang sakit. Yang sering nyebut Allah itu orang lapar apa orang kenyang? Orang lapar. Yang sering nyebut Allah itu orang menderita atau orang bahagia? Orang menderita. Yang sering menyebut Allah itu orang yang kaya apa miskin? Miskin. Kita kalau kaya paling alhamdulillah doang, alhamdulillah dapat rezeki, sudah selesai. Kalau sehat, kalau habis makan kan kenyang, alhamdulillah itu. Tapi orang yang lapar, ya Allah lapar, kapan bukanya? Terus habis itu 5 menit kemudian, ya lapar banget. 5 menit kemudian, ya Allah lapar. Oh, itu terus. Allah itu lebih banyak disebut oleh kalangan itu. Makanya kalau menemui mereka, kita akan ketemu Allah, dan menemui mereka itu dinikmati. Tatkala kita puasa dinikmati, tatkala kita haji dinikmati. Kalau kita sudah menemukan ini, dinikmati dengan rasa, di kiblatnya itu hati. Untuk menikmatinya, tanya hatinya. Kalau orang yang menerimanya itu senang, berarti kita sudah ketemu Allah. Bagaimana mau senang dikasih duit tapi diomelin juga? Itu namanya mengiringi sedekah dengan ngomel. Itu enggak ketemu Allah, itu enggak ikhlas. Nah, inilah yang harus kita lakukan sepanjang Ramadan. Inilah yang disebut kalau Ramadannya itu tingkatan puasanya tuh khawasul khawas. Itu kalau sudah nyampai di sini, ini khawas. Kalau kita puasanya cuma nyampai di sini, ini awam namanya, puasa orang awam, hanya sekedar nahan lapar dan
dan haus. Terakhir 10 menit. Kita itu dalam sholat khususnya itu ketemu Allah dan Rasulnya. Oke, ketemu Allah. Kenapa ketemu Allah? Karena rohani kita itu asalnya dari Allah. Di mana kita ketemu Rasulullah? Kenapa kita ketemu Rasulullah? Kita ketemu Rasulullah karena jasad kita itu berasal dari Rasulullah. Di mana jasad kita berasal dari Rasul? Jasad ini, materi ini, itu terdiri dari empat materi. Satu api, dua angin, tiga air, empat tanah. Saya cuma nulis aja. Terus gini, perhatikan baik-baik. Yang menyambung pakaian yang robek ke pakaian yang satu apa? Jarum jahit. Artinya yang memformat ini badan kita ini terdiri dari api, angin, air, dan tanah. Itu badan kita nih. Presentasenya. Siapa yang menyampurkan itu? Yang menyampurkan itu adalah yang mendesainnya. Siapa yang mendesainnya? Yang mendesainnya adalah pulpen. Pulpen kan? Yang nulisnya, ini campurannya, ini airnya sekian persen, ini sekian persen. Itu pulpen yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulpen nanya kepada 4 makhluk Allah ini. Ini kan makhluk ciptaan Allah. Siapa yang kalian senangi dan kalian anggap teman? Yang kami temani, yang kami anggap teman adalah manusia. Dan akan kami bahagiakan. Manusia yang mana? Manusia yang sholat. Manusia yang apa? Yang sholat. Kenapa? Karena kalau manusia itu sholat, kami akan ikut bersyukur terhadap apa yang Allah buat untuk kami. Khususnya tatkala kami berada di dalam jasad manusia yang sholat. Lewat apa api bersyukur? Tatkala kita berdiri di dalam sholat kita, maka saat itulah api ikut bersyukur. Kenapa? Karena karakteristiknya adalah menjulang, menjilat ke atas. Ditanya api, ditanya angin, angin, kamu bersyukurnya lewat manusia itu lewat kapan? Tatkala dia ruku. Tatkala dia ruku, maka aku ikut bersyukur. Kenapa? Karena karakternya adalah berhembus ke depan, bus. Maka tatkala kita ruku, itu angin bersyukur, angin yang ada di dalam diri kita ini ikut bersyukur. Kemudian ditanya angin, ditanya air, kapan kau ikut bersyukur? Tatkala manusia itu sujud, maka aku bersyukur. Kenapa? Karena sifatku, kata air, mengalir ke bawah. Ini menjulang ke atas itu api, meniup ke depan itu angin, mengalir ke bawah itu air. Tanah, kapan kau ikut bersyukur? Kita ini kan diciptakan dari tanah nih. Min sulalatin min tin. Aku bersyukur tatkala manusia itu duduk dalam sholatnya. Karena karakter tanah itu diam, mantap, menang, itu karakter tanah.
dia tidak berubah, maka aku akan ikut tatkala dia duduk. Coba perhatikan, kalau ini saya anggap alif, kemudian ini adalah haknya, dan ini adalah mimnya, dan ini adalah dalnya, maka kita baca apa? Baca apa? Ahmad. Ahmad itu nama lain dari Muhammad. Kenapa? Ya karena unsur kita ini benar dari Muhammad itu kalau kita sholat. Berarti ikut berterima kasih kepada Allah dan ikut bersyukur kepada Allah, ikut berterima kasih kepada Muhammad. Bentuk terima kasih kita dan ketemu kita adalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah itu kita memulangkan roh, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah kita memulangkan jasad. Ditanya kembali sebaliknya, siapa musuhmu? Musuh kami adalah manusia yang tidak sholat. Maka kami akan berulah terhadap manusia yang tidak sholat. Kenapa? Karena kami tidak terekspresikan untuk bersyukur kepada Allah gara-gara manusianya nggak sholat. Kalau cuma 1-2 sih nggak, sekampung nggak sholat, apa kata api, tak bakar semua. Nah itu sekampung nggak sholat, apa kata angin, tak tiupin semua dengan puting beliungnya, habisin semua, tak babat habis. Begitu. Apa kata angin, sekampung nggak sholat, tak kasih banjir, tak tenggelamin semua kayak Nabi Nuh, peristiwa Nabi Nuh. Apa kata tanah, kalau sekampung itu nggak sholat, tak goncang semua. Perhatikan, tatkala mereka datang sebagai tentaranya Allah untuk menghancurkan sebuah tempat, perhatikan yang selamat ada 2. Apa itu? Masjid dan orang yang sholat. Perhatikan baik-baik. Kenapa masjid dan orang yang sholat tidak terbakar di Los Angeles? Kenapa? Karena api tahu disinilah tempat aku diajak bersyukur. Maka dia nggak mungkin membakarnya. Api, angin, air juga begitu. Lihat tsunami Aceh, Masjid Baitur Rahman yang gagah begitu berdiri, padahal yang lain semuanya habis, kan begitu. Maka kalau kita sholat berarti kita akan mengikutkan bersyukurnya 4 materi itu. Itu kalau semuanya banyak. Kalau pribadi, biasanya berulah dia. Dikasih sakit, apa rasanya? Tahu panas dingin, kan? Itu gara-gara panasnya gara-gara ulah api, dinginnya gara-gara air. Kenapa? Pasti nggak sholat ini, atau sholatnya nggak bener, atau sholatnya nggak disiplin, maka berulah dia. Apalagi nggak sholat, panas dingin. Atau kalau enggak, kenapa? Masuk angin, masuk angin tuh. Ya, begitulah. Karena itu, kalau kita ini sholat, berarti kita mengembalikan roh kepada Allah dan mengembalikan jasad kepada Muhammad, dan itu tidak akan pernah mengalami kematian meskipun kita mati. Kenapa? Orang yang sudah sholat, apalagi sudah menemukan nikmat, siratal ladzina an'amta alaihim, ketemu Allah, itu berarti ketemu nikmat. Siapa yang bertemu dengan nikmat Allah itu? Allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan solehin. Setidaknya kita masuk solehin. Solehin itu orang yang sholat. Orang-orang ini, 4 karakter tipe manusia ini, itulah yang kalau dikuburnya jasadnya nggak hancur. Kenapa? Karena sering dipulangkan kepada Muhammad jasadnya.
Lihat aja jasad orang-orang yang soleh, khususnya orang-orang yang rajin sholat, pasti utuh jasadnya. Kenapa? Mereka cuma pindah alam doang. Kematian tidak terjadi kepada mereka. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Hidup mereka sama seperti kita saat ini. Orang-orang yang rajin sholat itu digali aja kuburannya. Kenapa jasadnya masih utuh? Karena sering diserahkan kepada Muhammad jasadnya. Roh juga begitu. Kenapa menjadi mutmainnah? Karena sering diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala rohnya. Nah gitu. Maka bagi orang-orang yang allazinahum ala salatihim yuhafizun daimun khosyi'un, lihat ujungnya. Untuk mereka apa namanya? Di dalam surah Al-Mu'minun, allazina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Udah masuk ke surga Firdaus itu sudah di dalam kuburnya, nggak ada hancurnya. Ya, itu saja. Nikmati Ramadan kita, nikmati, jangan tidak dinikmati. Nikmati zakatnya, nikmati bukanya, nikmati sahurnya, nikmati ngajinya. Jangan ada dorongan, aduh nggak enak, kalau itu nggak enak. Bukan enak ukuran kita, bukan enak nggak enak, tapi nikmat apa enggak. Kalau kita nikmat, berarti udah nyampe ke sini. Sekian, terima kasih. Ada yang nanya? Nggak ada. Subhanakallah. Oh. Ada ternyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Nah, itu mulainya dari sini, Bu. Mulainya dari hati. Kalau kesadaran, tingkat kesadaran yang apa namanya urusan dunia, itu kesadaran dunia itu ya tingkat akal, tingkat kesadarannya itu sudah di sana. Bahwa saya benar-benar sedang sholat, artinya tidak sedang gila, tidak sedang mabuk, tidak sedang tidur, tidak sedang, bahasa fikihnya namanya qasdan atau adaan. Usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqiblati, adaan. Nah, itu bahasa fikihnya. Atau qasdan atau nawaitu soman. Ada niat di situ bahwa ini sedang sholat, ini sedang puasa, ini sedang berzakat. Artinya pada posisi yang kita sadar sedang melakukan itu di situ. Beda dengan menjiwai. Menjiwai itu di hati dulu, kesadaran yang diikutkan rohaninya. Nah, kalau kesadaran hanya itu kan kesadaran sebatas jasmani aja. Begini. Iya, iya, antara otak dengan seluruh tubuh yang ada dan hati, gitu ya. Tapi hati itu adalah hati yang belum ada rohnya. Kalau sudah ada rohnya, itu otaknya sudah masuk ke hati. Nah, itu digabungkan kesadaran fisik dengan kesadaran jiwa, dengan kesadaran jiwanya. Itu baru di hati, baru di tingkat ke sini, nanti masuk ke sini. Oke. Orang yang buta itu belum tentu buta hatinya, ya kan? Nah, gitu. Dan orang yang sadar bahwa dirinya buta, tatkala di sini, belum tentu dia buta di sini. Tapi kalau orang yang sudah buta di sini, meskipun di situ melek, dia yang sebenarnya buta. Nah, gitulah.
Karena itu kalau sholat dengan hati, itu kita tidak lagi melihat dengan mata, tapi melihatnya dengan mata hati. Tidak lagi mendengarnya dengan telinga, tapi dengan telinga hati. Artinya segala sesuatu yang kita respon itu ditimbang dengan hati. Kenapa? Karena akal itu baru bagus. Ibu ngomong kemudian bengak-bengok, ada orang marah. Secara akal itu perlu dijawab. Sebagai apa? Untuk dikonfirmasi. Pak, salah, yang kamu bilang itu salah. Tapi hati nimbang yang lain. Ngapain juga dijawab? Mendingan gak usah dijawab, ya kan? Nah, itu yang menyuruh gak usah dijawab itu hati. Kalau akal, bagusnya dijawab. Nah, gitu. Itulah bedanya antara akal dengan hati. Akal itu hanya logika. Nah, kalau ini sudah digabung, diformat, disesuaikan, akalnya berbanding lurus dengan hatinya, berarti sudah klop, maka dia akan mampu menjiwai. Menjiwai itu artinya bukan jasad yang berpikir, tapi sudah roh. Kenapa? Karena roh itu aslinya adalah suci. Dia tidak akan menerima sesuatu yang kotor kecuali bagus, baik, maka akan masuk ke benar. Jadi menjiwai sesuatu itu gini, Bu. Kita kalau sholat kemudian menjiwai, itu bisa nangis itu. Sekalipun kita nggak ngerti yang dibaca imam apa. Kan gitu. Meskipun kita nggak ngerti yang kita baca juga apa, tapi karena jiwa yang kita pertemukan dengan Allah, gitu, jiwaku, maka kita akan menangis. Padahal kita nggak tahu, bahkan jangankan itu, Allahu Akbar aja nggak ngerti kita artinya apa. Tapi kok bisa nangis? Nah, itu karena menjiwai. Ya. Ini karena kayaknya guru psikologi nih. Enggak. Oh, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu orang khusyuk itu gara-gara ngerti apa yang dibaca. Belum tentu, Bu. Maka saya protes kalau ada orang yang bilang, bagaimana kita akan menjiwainya kalau yang dibaca kita nggak ngerti? Belum tentu juga. Ibu pernah punya nenek? Nenek ibu tua apa enggak? Tua kan? Nenek kita itu kita tahu dia nggak pernah sekolah. Kalaupun tinggi paling ongkoloro. Iya. Tatkala disuruh sholat, jangankan makna Al-Fatihah, jangan-jangan dia cuma hanya tahu Allahu Akbar aja artinya apa? Ya Allah nan gadang, gitu. Allah kewede tenan, gitu. Itu artinya, itu doang. Tapi tatkala dia sholat, setelah selesai berwudu, dalam hatinya ya Allah bersihkanlah, gitu. Dia nggak ngerti, pokoknya rontokkanlah dosa-dosaku di tempat wudhu yang saya basuh, gitu. Habis itu dia sholat sambil tertati-tati gitu ya, pegang tongkat gitu. Terus gelar sejadahnya, Allahu Akbar. Itu matanya langsung nangis. Merasa ketemu. Padahal dia nggak ngerti yang dibaca apa. Hafal sih, ini wajhatu wajhiya, tapi nggak ngerti nggak. Apa yang dia jiwai? Bahwa sholatku ini sebenarnya sedang ketemu dengan yang membuat saya. Sedang ketemu. Nah itu dia. Kalau sudah dijiwai dan itu dirasa, bukan dimengerti, bukan dimaknai, bukan diterjemahkan, bukan, tapi dirasa. Rasa itu tidak ada bahasa.
Gimana sih rasanya, Bu? Enak sih. Terus apa? Untuk mengekspresikan rasa enak itu apa? Nggak ada. Pokoknya tahu-tahu bahagia aja gitu. Ya kan? Habis kita sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu kayaknya beban yang tadi menumpuk di sini, rasanya plong gitu ya. Bahagia kan? Kenapa? Karena habis ketemu dengan sang kekasih yang tadi dirindukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis ngobrol, padahal yang diobrolkan juga nggak ngerti. Yang penting ketemunya. Untuk mengobati rasa rindu itu harus saling ngerti nggak apa yang diomongin. Nggak ngomong juga nggak apa-apa, yang penting kita ketemu deh, kan gitu. Kalau lagi pacaran dulu, ya kan? Ngerti apa yang ada dalam hatimu atau kau ngerti dengan hati ada dalam hati saya, nggak peduli. Yang penting kita ketemu. Ketemunya itu bahagianya. Kita mengidolakan seseorang gitu ya. Kedengar berita, oh dia mau ke Kelapa II gitu. Kita kepingin kan jabat tangan gitu karena kita idolakan. Tapi terdesak oleh yang lain sehingga kita enggak. Tapi di situ kita sudah puas. Kenapa? Karena sudah ngelihat. Padahal nggak ngomong apa-apa. Kita tadi ketemu kita salaman enggak sih? Tapi itu sudah bahagia gitu. Meskipun nggak ngomong, meskipun nggak salaman, meskipun nggak pelukan, atau paling nggak ada sih fotonya. Padahal jaraknya jauh, tapi fotonya ada. Nih, saya datang ketemu, padahal ngobrol nggak. Tapi itu sudah bahagia. Itu namanya nikmat, dan nikmat itu nggak bisa dibahasakan. Nah, di sini yang pentingnya. Tapi kalau mau berusaha untuk memaknai, mengartikan, sehingga kita bisa tambah menjiwai, nah itu juga tidak apa-apa. Kenapa saya bilang begitu? Orang Arab itu ngerti nggak bahasa Arab yang dibaca dalam sholat? Orang Arab, ya pasti ngerti lah mau bahasa dia kan, ya kan? Sahabat-sahabat Rasul itu orang Arab semua. Ngomongnya juga cas-cisus bahasa Arab. Bahkan dari kecil aja sudah bisa bahasa Arab dia. Kecil aja, hebat ya orang Arab, anak kecil. Kecil-kecil gitu bisa bahasa Arab. Tapi kenapa masih ada yang nanya kepada Rasul, ya Rasul bagaimana supaya saya khusyuk sholatnya, kan gitu. Artinya mengerti dengan yang dibaca itu tidak jaminan bisa khusyuk. Yang saya terangkan tadi kan itu jawaban Rasul kepada para sahabat. Yang satu pun tidak ada yang nggak ngerti, yang omongan dari ini wajah tuh Allah mabait baini pasti ngerti lah mereka. Bahasa dia. Tapi kenapa masih nanya? Ya Rasul, khusyuk itu apa kata Rasul? Ya tingkat khusyukmu itu, tingkat rasamu ketemu dengan Allah itu ya kayak bulan. Ada yang dapat sabit, ada yang dapat setengah, ada yang dapat full. Nah itu. Ya. Gitu ya. Maka kesadaran di akhirat itu tergantung dari sini, bukan dari sini. Kalau kesadaran akalnya sudah dihatikan, nah inilah baru. Apa? Iya, betul. Karena kita ini akan direkam. Roh itu adalah alat perekam GPS yang Allah masukkan ke dalam diri kita. Tak hanya sebatas mudah bagi Allah untuk memantau kita ada di mana, tapi juga sebagai alat black box seperti dalam pesawat. Dialah yang merekam semua
Nah, rekaman itulah adanya di dalam roh. Rekaman itu tidak dalam fisik. Dan itulah yang bisa dipertanggungjawabkan nanti di akhirat itu ya rekaman roh itu. Berarti kesadaran itu adalah kesadaran rohani. Yaitu berangkatnya dari sini. Orang yang buta di sininya, mereka itulah yang nanti buta di akhiratnya. Man kana fi hazihi dunya a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Orang yang buta hatinya, itulah yang akan buta nanti di akhirat. Bukan buta fisiknya, bukan. Yang buta hatinya. Itu kalau terjemahannya dibilang orang yang buta di sini nanti buta juga di akhirat. Oh, itu kasihan yang buta. Yang buta di sini itu ya adalah yang buta mata hatinya. Man kana fi hazihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu as-sabila. Orang yang di dunianya buta mata hatinya, maka orang itulah yang nanti akan buta di akhiratnya. Gitu. Atau apa yang fa'in lahu ma'isyatan dhanka itu wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, wa may ya'su an zikri rabbih wa man a'su an zikri rabbih fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang lalai di dalam mengingat Allah, apanya yang lalai? Hatinya, bukan akalnya, bukan kesadaran akalnya, bukan kesadaran dunianya, tapi kesadaran rohaninya. Lupa mengingat Allah, melalaikan diri dalam mengingat Allah. Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Dia dalam hidup di dunia ini selalu diliputi oleh gundah, gelana, gelisah. Itu resiko bagi orang yang hatinya tidak mengingat Allah. Ya. Orang yang stres, orang yang gelisah, nggak tenang, itu gara-gara nggak mengingat Allah. Maka kalau mau menghadapi hidup ini, enjoy saja, gitu, santai saja. Banyaklah zikir. Ala bizikrillahi tatma'innu. Yang tatma'innu itu kulubnya, bukan otaknya. Yang menenangkan itu adalah hatinya. Hatinya itu yang ini, bukan otaknya. Alhamdulillah udah segar pikiran saya. Oh bukan, itu pasti hatinya. Udah tenang, udah tenang belum? Kalau belum tenang, coba istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lagi ngamuk-ngamuk gitu ya. Oh mencak-mencak, marah-marah siapa aja. Sabar, sabar, sabar. Atau protes dengan apa yang Allah tetapkan karena kehilangan kekasih, kehilangan yang dicintai gitu ya. Sampai ngamuk-ngamuk, tenang, sabar gitu. Dah. Yang ditenangkan apa? Ya hatinya. Tenang. Nah, bahagia itu di situ. Fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Buta apanya? Ya buta segala-galanya. Matanya akan dibangkitkan dalam keadaan buta, matanya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kok gelap ini di mahsyar? Padahal dulu di dunia aku melek gitu ya. Apa jawabannya? Qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu kau sudah saya kasih, kata Allah, ayat-ayat kebesaran kami, tapi kau mengabaikannya, nggak mau baca. Makanya nggak mau ngaji itu ya udah buta mata hati itu namanya, bukan mata ini. Udah nggak mau ngaji, ngingat kami nggak ngingat gitu ya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu kalau kau melupakan kami, maka sekarang kami pun melupakan kau. Gitu. Oke. Itu saja. Nggak usah nanya lagi.
Gitu. Jadi pertanyaannya, ada pertanyaan? Pertanyaannya nggak usah nanya lagi. Oh masih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Mau nanya ini Pak, pengertian saya ini ya di luar antara torekot dan syariat itu berbeda atau gimana? Oh beda. Enggak, maksudnya ini. Tingkatnya. Bukan nih. Aku mau sholat, ini orang torekot ya. Kalau sholat saya nggak boleh ngomongnya. Maksudnya ini kesatuan rangkaian itu atau dipisah-pisah maksudnya gitu. Ini tingkat. Ini tingkat. Tingkat. Nah, setahu saya orang torekot itu kalau maksudnya nggak boleh orang syariat ya itu dibedakan gitu, maksudnya gitu. Gini, apa bedanya syariat dengan thariqah? Ini beda bahasa ya. Kalau kelompok itu kelompok zikir namanya thariqat Naksabandiyah, thariqat itu orang-orang thariqat itu sudah menguasai terlebih dahulu syariatnya. Orang-orang thariqat itu hanya kelas di dalam bentuk apa namanya menzikirkan Allah. Ada dua jalan untuk ketemu Allah itu, jalan umum, ada jalan khusus. Nah, jalan umum itu namanya syariat. Syariat itu dari kata syari'. Syari' itu artinya jalan raya. Jalan raya kelapa dua, itu namanya syari'. Ya. Setiap ada tikungan, itu ada jalan khusus masuk blok tertentu. Masuk bidar jalan ini jalan raya kelapa dua, nanti masuk bidar, masuk jalan blok bidar, blok layar, blok DKD, itu kan jalan khusus. Nah, jalan khusus itu namanya thariqah. Bahasa dasarnya torik itu artinya jalan kecil. Jalan kecil itu tidak bisa dilewati oleh umum. Bisa melewatinya tapi harus pakai izin. Izinnya apa? Izinnya sama satpam. Kenapa? Karena Anda sudah memasuki komplek tertentu, jalan untuk menuju komunitas apa namanya blok sendiri, dan itu pakai izin. Sudah keluar dari jalan yang umum gitu. Dari jalan yang lurus, jalan syariat. Nah, mau masuk jalan yang khusus. Untuk masuk ke jalan yang khusus nggak bisa kecuali lewat dulu jalan umum, kan gitu. Jalan khusus itu karena ada jalan umum kan. Maka tidak ada orang yang boleh masuk thariqat kalau syariatnya belum lulus. Saya ulangi, ini logika aja. Jangan pernah memasuki thariqat kalau syariatnya belum paham. Sholat secara syariat itu harus berdiri, harus berwudu, harus berakal sehat, harus sadar. Itu syarat secara syariat. Harus ruku, harus sujud, i'tidal. Itu sholat secara syariat. Nah, setelah sholat yang seperti itu, dimasukinlah jalan yang khusus namanya thariqat. Apa itu? Lebih dikhususkan lagi, kita di dalam membacanya itu bukan mulut yang ngomong, bukan badan kita yang sujud tunggak-tunggit, tapi diikut sertakan rohani kita. Nah, mengikutkan sertakan rohani secara full itu masuk tingkat namanya thariqat. Nah, masuk thariqat itu seperti tadi harus izin. Kalau itu pakai portal dan pakai dicas, memasuk ke mall umpamanya, itu kan jalan khusus. Nah, jalan khusus itu namanya thariqat. Thorik namanya. Harus dicaskan kartunya. Nah, gitu. Kalau jalan umum nggak pakai. Nah, mengecaskan kartu ini itu sama dengan kita mengetok pintu. Nah, ngetok pintu untuk izin itu namanya Torikun. Torik itu bahasa kitanya
sesuatu yang kita tempuh, kita lewati, tapi harus pakai ngetok pintu. Alat ngetok itu bahasa Arabnya mitrokoh. Maka kalau ada surat At-Tariq itu artinya apa? Bukan jalan. Lihat aja di terjemahan. At-Tariq itu artinya apa? At-Tariq itu adalah suara ketukan yang ada di langit, yang ada di Tariq itu bahasa kitanya mengetuk artinya. Pengetuk. Kula nuwun. Nah itu. Maaf Pak, mau ke rumah si anu. Nah itu namanya Tariq. Nah, kalau tingkat ini namanya tingkat apa namanya? Tingkat ibadah. Ini tingkat ibadah namanya, bukan kelompok zikir. Kalau kelompok zikir namanya thariqah. Benar sih, kelompok zikir itu namanya thariqah. Thariqah Naksabandiyah, thariqah. Tapi itu tadi, kalau masuk thariqah, jangan thariqahnya dipakai kemudian syariatnya dibuang, nggak bisa. Setahu saya orang yang otorikot bahkan apalagi tak ma'rifat ini, masalahnya orang-orang yang saya kenal ini nggak menjalankan syariat tadi itu. Oh salah, itu torekot ngawur itu. Torekot yang bagus, yang muktabar itu mereka nggak bisa. Orang yang ngaku umpamanya torekot kayak gini, pun sholat mbah pun, padahal nggak ngambil air wudhu, nggak berdiri di atas sejadah, nggak tunggak-tunggit ruku sujud. Itu namanya eling kaula Gusti. Itu bukan torekot hakikatnya. Itu agama eling namanya. Islam itu membolehkan torekot, tapi tidak boleh melepaskan syariat. Kita tetap sholatnya berdiri, gitu. Emang kalau sudah masuk ke sini, masuk ma'rifat, sudah nggak sholat lagi? Ya enggak. Siapa yang paling jago ma'rifatnya? Ya Rasulullah. Tetap sholat Rasul, dengkul-dengkulnya masih bengkak-bengkak. Maka kalau ada orang yang sudah mencapai tingkat derajat manunggaling kaula Gusti, terus dia sudah bebas nggak sholat, nah itu bukan Islam, itu bukan ajaran Islam yang kayak gitu. Oh dia sudah wali, udah nggak sholat lagi? Oh nggak ada. Wali kutub udah nggak sholat lagi? Nggak ada ceritanya begitu. Kecuali kalau dia gendeng, gila, nah itu nggak perlu disuruh-suruh. Masuk ke syariat aja sudah nggak masuk. Kenapa? Orang yang sholat secara syariat itu orang yang punya kesadaran, tidak stres, tidak gila, tidak itu. Ya, insya Allah yang benar itu ini. Kalau mau masuk thariqat silakan, tapi lihat kalau thariqat itu meninggalkan syariat, keluar. Itu namanya thariqat yang salah. Cukup dia zikir, yang nggak usah sholat, nggak usah zakat, nggak usah haji. Hajinya kalau perlu ke India aja, atau ke Yaman itu hajinya. Nggak sholat, oh nggak ada ceritanya. Yang diperiksa di hari kiamat itu pertama kali sholatnya. Kalau sholatnya bagus, yang itu akan bagus. Ya kalau sholatnya nggak ada, gimana ceritanya? Itu dianggap nggak ada. Kalau bertanya kan gini, orang ini nyuruh orang sholat Jumat, dan dia malah tidur. Tanya penghulunya, Pak namanya ini nyuruh sholat Jumat, tapi dia malah tidur. Itu bohong. Tapi gurunya ngomong gitu. Dia katanya sholat Jumatan. Kan kita jadi bingung gitu. Itu bohong gitu. Ini anekdot aja, kayak gini. Di suatu pondok, saya nggak usah sebut pondoknya apa. Itu ada aja orang yang ngakal-ngakalin apa namanya murid-muridnya itu, biar nggak dikatakan salah.
Pak gini aja Pak, minta maaf pribadi ya kelamaan. Ya, dikit aja. Iya. Kasihan yang lain. Setelah sholat Jumat, santri nanya, loh kok kiai nggak ada? Nah, habis selesai sholat Jumat, kira-kira jam 1 habis makan siang, datang kan ke kiai, Yai, kok tadi nggak sholat Jumat? Oh, saya sholat Jumatnya di Mekah. Dia nggak nyadar kalau di Mekah baru jam 9. Di Mekah udah Jumatan belum jam 1? Belum. Di Mekah baru jam 9, 10, 11, 12, 1. Selisihnya kan 4 jam. Nah, itu berarti jelas bohongnya kan? Saya sholat Jumatnya di Mekah. Lah Yai, saiki di Mekah baru jam 09 ya? Oh iya, baru iya kan? Berarti dia bohong sebenarnya. Jangan percaya hal-hal yang seperti itu. Kata imam-imam mazhab kita, kalau ada orang yang ngaku punya ilmu berjalan di atas air, apalagi sudah punya ilmu terbang tanpa sayap, katakanlah kepadanya bahwa itu adalah dusta. Kalaupun benar terjadi, itu pasti ada peran jin di situ. Ada peran jin. Maka cerita-cerita yang aneh-aneh itu ya udah nggak usah dipercaya. Kita percaya yang apa yang ada yang Allah kasihkan dengan kita, yang secara akal waras gitu. Kita percaya ada wali-wali Allah tuh, percaya. Berarti tempat-tempat ini harus dijalanin ya? Oh iya, semuanya. Ini harus dilakonin semua ini Pak. Tapi syariat dulu, terus naikkan di dalam syariat itu tingkat torikotnya, terus hakikatnya, terus baru mencapai ini. Kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk ke sini, nggak bisa. Udah marifat nggak perlu syaratnya menjalankan ini. Saya pikir yang aliran ini kan begini ada yang begitu maksudnya. Untuk menuju ke sini ini harus langkah itu. Tetap selevel Nabi pun ya sholatnya tetap berdiri, tetap di atas sejadah, tetap takbir, tetap rukuk, tetap sujud gitu. Alasannya dia ditanya, alasannya Nabi karena punya umat, itu alasannya itu. Kenapa sholatnya sedikit seperti apa? Itu karena Nabi punya umat. Nah itu hal-hal yang tidak mendasar dari apa yang diajarkan oleh Rasul, ya nggak usah diikutin. Ya. Ya. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.